Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-57, yaitu Al-Muhsi, yang maha menghitung. Al-Quran tidak menyebut kata Al-Muhsi sebagai sifat Allah. Namun kata kerja yang menggunakan rangkaian huruf ha, sod, dan ya ini ditemukan sebanyak 11 kali. Dan beberapa di antaranya menunjukkan Allah sebagai pelaku. Perkataan Al-Muhsi mengandung makna asal, menghalangi atau melarang, sesuatu yang merupakan bagian dari tanah, serta mampu dan menghitung dengan cermat. Dari makna mampu dan menghitung dengan cermat, maka Allah Al-Muhsi adalah Allah yang maha menghitung. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Allah sebagai Al-Muhsi dipahami sebagai Dia yang mengetahui kadar setiap peristiwa dan rinciannya. Ada pula yang memahaminya, Dia yang mengetahui secara sangat teliti rincian segala sesuatu, baik dalam jumlah dan kadarnya, jauh dan dekatnya, tempat dan waktunya, panjang dan lebarnya, kadar terang dan gelapnya, sebelum, ketika, dan saat wujudnya, dan lain sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Muhsi dapat pula diartikan sebagai Al-Alim, yakni yang maha mengetahui. Namun bila pengetahuan itu menyangkut hal-hal yang berupa himpunan dan bilangan, maka jangkauan pengetahuan itu dinamai ihsya dan pelakunya dinamai muhsi. Al-Muhsi yang bersifat mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya olehnya segala sesuatu bisa terjangkau, termasuk dalam hal perhitungan. Allah juga mampu mengetahui secara rinci apa yang terjadi setiap saat dan apa-apa yang telah dilakukannya. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri menegakkan solat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, sifat Al-Muhsi yang maha menghitung ini memberikan pesan yang mendalam kepada kita. Untuk kita, pertama, sebagai mukmin, maka kita harus cermat dalam berpikir, tepat dalam bertindak. Ketepatan dalam bertindak melakukan sesuatu biasanya selalu menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Namun kemampuan ini dapat dilakukan apabila terlebih dahulu kita memperhitungkan segala sesuatunya secara detil, rinci, dan cermat. Disinilah pentingnya berpikir secara cermat. Yang kedua, kita diminta untuk selalu ingat bahwa Allah menghitung setiap amal perbuatan kita. Sekecil apapun kebaikan yang diperbuat oleh hambanya, pasti akan diperhitungkan oleh Allah dengan balasan pahala yang setimpal. Begitu pula dengan kemaksiatan yang dilakukan. Karenanya berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini. Sifat Al-Muhsi ini harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan cara jangan melakukan kemaksiatan walaupun kecil dan sedikit. Menjauhi segala sikap dan perilaku yang mengarah pada perbuatan dosa. Menyibukkan diri dengan memperbanyak ibadah sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Melakukan sesuatu dengan memperhitungkan manfaat dan mudaratnya. Sifat ini juga mengajak kita untuk cermat dalam berpikir,
tepat dalam bertindak dengan cara banyak membaca dan memahami sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir secara keras. Mengasah kemampuan berpikir secara sistematis dan mendalam. Membiasakan diri melakukan evaluasi atau murojaah atau menganalisa suatu permasalahan. Banyak belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain. Tidak tergesa-gesa dan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan dan matang. Dalam suatu ungkapan dikatakan, barang siapa enggan untuk melakukan murojaah atau evaluasi dan melakukan muhasabah atau menghitung-hitung kembali, bersiaplah menuai kegagalan demi kegagalan. Dalam sebuah hadis disampaikan yang artinya, akan datang kepada umatku yang mencintai 5 hal, namun lupa terhadap 5 hal. Yang pertama, ia mencintai dunia sehingga ia lupa akan akhirat. Yang kedua, ia mencintai harta benda sehingga ia lupa kepada hisab. Yang ketiga, ia mencintai makhluk tetapi lupa kepada Al-Khaliq, sang pencipta. Yang keempat, ia mencintai untuk berbuat dosa sehingga ia lupa untuk bertaubat. Yang terakhir, yang kelima, ia mencintai gedung-gedung mewah tetapi lupa kepada tempat nanti dia berhenti, yaitu kubur. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sikap Al-Muhsi yang maha menghitung ini dapat menjadi sumber inspirasi kepada kita agar kita menjadi seorang mukmin yang senantiasa cermat dalam berpikir, tepat dalam bertindak, selalu mengingat bahwa Allah akan menghitung setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Untuk itu, mudah-mudahan kita sehari-hari menjadi manusia, menjadi mukmin yang senantiasa berhitung tentang amal-amal apa yang telah kita perbuat sehari-harinya dan bertobat terhadap segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.